Pemirsa, masih ingatkah Anda dengan tragedi jatuhnya krain di Masjidil Haram tahun 2015 lalu? Saat itu tercatat 33 jemaah haji asal Indonesia menjadi korban. Ketika itu, pemerintah Arab Saudi berjanji akan menyantuni korban meninggal maupun luka. Namun hingga kini, santunan tersebut belum juga diterima. Dan kita sudah terhubung dengan salah satu korban krain di Jakarta, yaitu Ibu Tri Murti Ali. Maksud kami di Lampung. Bukan, di Solo sekarang, lagi di Solo. Di Solo, lagi ya Padang. baik. Selamat siang, Ibu Tri. Selamat siang. Ya, Ibu Tri, bisa dijelaskan mengenai apakah memang santunan yang dijanjikan oleh pemerintah Arab Saudi belum Anda terima hingga saat ini? Alhamdulillah sampai sekarang memang belum diterima. Waktu itu yang dijanjikan berapa, Ibu? Oh, ya katanya kalau yang meninggal dunia 1 M. 1 M itu rial apa tuh? Rial. Kalau 1 yang juta rial. 1 juta rial, kalau yang luka-luka setengah juta rial. Oke, baik. Nah, selama masa pengobatan Anda, masa penyembuhan, Anda mendapatkan dana dari mana? Dana menggunakan apa untuk pembayaran? Pertama, saya setelah pertama datang ke Jakarta langsung dirawat di rumah sakit haji. 14 hari ditanggung oleh haji. Baik, Ibu, bisa diceritakan Anda mengalami cedera apa pada saat tahun 2015 yang lalu? Pertama saya putus jari kiri, tangan kiri 3 buah. Telunjuk, manis, sama tengah. Yang kedua, tangan kanan ada patah 4 sama tulang tulang itu. Tulang yang dari leher ke bahu tuh. Tulang apa namanya saya juga nggak tahu. Untuk kondisi Anda saat ini seperti apa, Ibu Tri? Sekarang belum bisa apa-apa, kakinya belum bisa jalan, tangannya masih kaku, belum bisa dipergunakan. Baik, Ibu Tri, Ya. ada rencana kedatangan Raja Salman ke Indonesia beberapa hari mendatang. Apa harapan Anda dengan kedatangan ini? Ya, harapan saya kalau bisa dana santunannya diturunkan buat pengobatan selanjutnya. Karena sampai sekarang saya masih berobat. Melanjutkan pengobatan. Baik. Baik, terima kasih Ibu Tri Murti Ali sudah bergabung bersama kami di Speak After Lunch. Dan Mas Hasib, itu adalah tadi salah satu korban jatuhnya krain di Mekah. Kita ingat peristiwa itu 2015 yang lalu. Menurut Anda, apakah kedatangan Raja Salman ini juga bisa memperbaiki apa yang dijanjikan kepada warga Indonesia? Iya, saya rasa ini menjadi tambahan agenda, atau bukan tambahan, malah agenda utama yang harus dikawal oleh pemerintah. Sekali lagi, karena ini bagi kita adalah kunjungan istimewa, tidak jarang dilakukan, dan dengan rombongan yang sedemikian besar, maka menurut saya harus ada pengawalan yang seimbang terhadap kunjungan ini untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat di sini ataupun masyarakat di Arab Saudi. Nah, oleh karena itu saya menyampaikan dan meminta kepada pemerintah agar kunjungan ini dikawal minimal untuk mewujudkan 3 target utama. Yang pertama, target jangka panjang. Ya, jangka panjang itu artinya mungkin 10 atau 20 tahun ke depan yang bisa kita jadikan acuan, yaitu target bagaimana bisa menjalin kerjasama di antara Indonesia dengan Arab Saudi dalam rangka tadi mewujudkan Indonesia sebagai kiblat demokrasi. Karena kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain di Timur Tengah, Indonesia itu sekarang punya kelebihan karena walaupun kita mayoritas berpenduduk beragama Islam, penduduk kita, tapi kemudian ada keunikan karena negara kita bukan negara agama, bukan negara Islam, dan kita memberikan hak sipil yang luar biasa. Perempuan bisa ngomong di mana-mana. Ini kemudian bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi tampil di ruang publik. Nah, ini tidak banyak terjadi di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam lain di negara lain. Nah, oleh karena itu jangka panjang menurut saya harus ke sana, entah dalam bentuk pendidikan dan lain sebagainya. Baik. Yang kedua, jangka menengah. Nah, ini yang sudah banyak disampaikan oleh pemerintah. Kita harus mengamankan kepentingan kerjasama yang sifatnya ekonomi, investasi,
di bidang pariwisata atau apapun yang Baik. perminyakan yang bisa dilakukan untuk kepentingan jangka menengah ke Baik. depan. Yang ketiga? Yang ketiga, jangka yang pendek, yang itu yang paling utama yang harus dikawal adalah minimal 3. Yang pertama tadi disampaikan bagaimana pemerintah Arab Saudi diingatkan agar memenuhi seluruh hak-hak korban ini. Kenapa kita harus mengingatkan? Karena ini komitmen yang sudah disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi. Saya yakin Raja Salman sudah memberikan komitmen ini dan mungkin perlu dipush langsung oleh Presiden agar Raja Salman bisa perintahkan kepada timnya bahwa ini ada realitas belum diberikan. Ini kan menjadi sesuatu yang kurang baik terus terang di saat beliau berkunjung ke sini dengan berbagai macam kemewahan yang luar biasa. Ternyata ada satu komitmen yang disampaikan yang itu belum terwujud. Saya menduga ini mungkin karena birokrasi yang terjadi di antara kedua belah pihak, pemerintah Arab Saudi dengan para korban di sini. Nah, oleh karena itu peran daripada pemerintah kita adalah bagaimana mengawal ini agar hak-hak daripada para korban ini bisa terpenuhi. Satu, karena para korban membutuhkan itu. Yang kedua, ini telah menjadi komitmen dari pemerintahan Arab Saudi sendiri. Dan yang kedua, Mbak, yang menjadi kepentingan utama dalam jangka paling dekat ini adalah perlindungan terhadap para TKI. Baik. Ini tidak bisa kita bicara tentang sesuatu yang besar, tapi kalau kemudian TKI kita masih ada masalah berakhir di hukuman pancung, berakhir dengan rajam, ini selama ini mengganggu hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kita harus mengkonkretkan kunjungan ini untuk memperbanyak kuota haji. Masyarakat sekarang mengeluh di mana-mana karena orang berhaji bukan hanya sekedar punya, kalau dulu kan kewajiban haji yang penting punya ongkos. Sekarang ternyata belum tentu punya ongkos juga bisa melaksanakan haji karena antrinya bisa sampai 30 tahun. Iya kalau masih muda kayak kita. Kalau sudah sepuh-sepuh menjadi 30 tahun hampir tidak masuk di akal. Nah, oleh karena itu menurut saya pemerintah kita harus mengawal target-target ini, jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang sangat-sangat spesifik dan mendesak untuk bisa dilakukan. Baik, kalau misalnya itu tadi yang Anda sebutkan itu adalah apa yang kita harapkan dari kedatangan Raja Salman. Tapi sebenarnya Raja Arab Saudi datang ke sini, apa sebenarnya yang bisa diambil dari Indonesia seperti itu? Dan apa sebenarnya latar belakangnya, Mas? Saya rasa banyak ya. Kalau latar belakang tadi udah jelas. Pasti Raja Salman ini berkunjung ke Indonesia ini bukan mimpi tiba-tiba beliau mau berkunjung gitu. Ini ada kajian, ada studi yang sudah dilakukan sedemikian rupa sehingga sampai pada kesimpulan oke, Indonesia bagus untuk dijadikan kunjungan. Pasti ada kepentingan politik, ada kepentingan ekonomi, kebudayaan, dan mungkin juga pendidikan. Nah, oleh karena itu namanya hubungan seperti ini maka adalah semangat untuk saling pembelajaran. Indonesia mengambil pembelajaran dan manfaat dari kunjungan ini, Arab Saudi pun mengambil pembelajaran dan manfaat dari kunjungan ini, terutama berkaitan dengan bagaimana penyebaran Islam di Indonesia ini. Baik, terima kasih Mas Hasibullah Satrawi sudah hadir di Speak After Lunch pada hari ini, dan memang kita harapkan ada manfaat yang besar begitu ya yang bisa dirasakan oleh warga Indonesia dengan kedatangan Raja Salman ini, dan terutama mengenai santunan untuk korban krain pada tahun 2015. Itu bagian dari agenda utama yang harus dikawal oleh pemerintah. Baik, terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan kita dalam Speak After Lunch pada siang hari ini yang membahas mengenai jelang kedatangan Raja Arab Saudi ke Indonesia. Saya Laura Elvina bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.